Shalom Aleihim, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini akan menjelaskan tentang pembangunan Bait Allah ketiga. Saudara-saudara, Israel sudah begitu ngototnya mau merobohkan Masjid Aqsa. Lalu pasti banyak yang nanya, ini Pak Pendeta HTD nih, coba kasih jawaban nih, apa konsekuensinya jika Israel merobohkan Masjid Aqsa? Masjid Aqsa berdiri sebenarnya enggak pas bener, enggak tepat di tempat Bait Allah pertama dan kedua dibangun. Ya ada sedikit inilah antara Masjid Aqsa, masjid apa itu yang kuning sama yang hitam itu, terus di tengah-tengahnya itu mestinya yang di tengah-tengahnya itu Bait Allah dulu ya. Tidak pas di atasnya, reruntuhan, tidak. Lalu Israel mau meruntuhkan atau mau merobohkan Masjid Aqsa ya, yang itu yang warna kuning itu kan, yang dicat pakai kuning gold itu, kuning emas itu. Efeknya apa, Saudara? Ya efeknya perang. Ya, pasti perang, Saudara. Arab pasti menolak ya. Ya, karena efeknya nanti ke saya mesti mengatakan ke negara-negara lain yang mayoritas pendukung gitu, pendukung Masjid Aqsa, dibangunnya Masjid Aqsa. Ya mereka akan melampiaskan kemana, mau nyerang Israel nggak mungkin. Ya efeknya gereja-gereja lokal. Masjidku dirobohin. Wah, berarti gereja juga dirobohin dong. Yuk kita robohin ya. Ya siap-siap aja saudara ya. Sebenarnya jawaban Alkitab bagaimana Pak Pendeta HTD? Sebenarnya gini, Israel itu nggak sabar aja ya, atau tegar tengkuk itu dia. Tujuannya Israel mau apa sih? Mau buat kiblat ya, karena Masjid Aqsa ini ya kata dia, walaupun nggak persis di atasnya, kami mau membangun Bait Allah di sebelahnya. Sebenarnya kalau mau saja ya, bangun di tengah-tengahnya itu sebenarnya sudah selesai. Ya, minta izin karena kan sekarang Palestina sudah menjadi wilayahnya Israel toh, ya Yerusalem itu ya. Bangun aja di antara Masjid Aqsa yang kuning sama yang apa itu yang hitam itu di tengah-tengahnya situ. Tapi karena Israel tegar tengkuk katanya enggak, itu pasti di bawahnya Masjid Aqsa itulah reruntuhan Bait Allah. Ya. Oke, sebenarnya yang benar bagaimana? Kita coba flashback ya. Bait Allah itu sudah dibangun ya yang dicatat Alkitab dua kali ya. Bait Allah ke-1 dan kedua, Bait Allah Salomo dan Bait Allah Yerubabel. Ada sempat sih direnovasi dan lain sebagainya. Sudahlah, kita ambil Bait Allah 1 dan 2 saja. Bait Allah 1 dan 2 itu ada 3 ruangan, yaitu pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Pelataran itu ada mezbah, lalu tempat kita beribadah. Ini orang masyarakat umum nih ya, beribadah itu di pelataran ya. Terus ada ruang kudus. Ini ada kandil, ada kaki dian, ada meja roti sajian, ada mezbah dupa. Ini khusus imam sama imam besar di situ. Lalu ada satu lagi ruang maha kudus. Ini khusus imam besar doang. Di dalamnya ada tabut perjanjian. Ya, udah itu ruangannya ada pelataran, ruang kudus dan maha kudus. Itu Bait Allah ke-1 dan kedua. Lalu ketika Bait Allah ke-1 dirobohkan, tabut perjanjian ini diangkat ke surga ya, ada di dalam Wahyu 1 ayat berapa? Ayat 19 ya. Ya pokoknya Wahyu 1 ayat terakhir tuh. Kok Wahyu 1? Wahyu 11, sorry salah saya. Wahyu 11 ayat berapa ya? Ayat 19 kalau tidak salah. Di situ ada Bait Allah. Jadi Bait Allah sekarang posisinya di surga. Lalu Wahyu 1 ayat 1, perhatikan. Ini Yesus menyuruh membangun Bait Allah ketiga. Ya, perhatikan betul-betul. Bait Allah ketiga ya, Wahyu 11 ayat 1, Wahyu 11 ayat 1, pembangunan Bait Allah ketiga, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Jadi suruh bangun, suruh ngukur. Ya tentu saja berdasar ukuran Bait Allah yang dulu ya. Tapi perhatikan, cuman ada mezbah ya. Mezbah tempat orang ibadah di dalam Bait Allah itu. Ya. Ya itu
berarti tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus. Lalu perintah lagi, yang di luar, yang di dalam itu, pelataran di luar nggak usah kamu ukur, sebab itu akan menjadi milik bangsa-bangsa lain. Ya, jadi ya mestinya ya pas di situ, di tengah-tengah antara yang kubah kuning sama kubah itu, ya nggak apa-apa, karena memang sudah ditulis dalam Alkitab. Kemudian harus nunggu sampai ada 2 nabi yang mirip Elia dan mirip Musa. Kemudian barulah Bait Allah dibangun. Bait Allah ketiga ini lebih mirip gereja daripada Bait Allah yang dulu ya. Sebab di situ tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus, dan tidak ada tabut perjanjian. Ya, Bait Allah ketiga itu memang nanti dibangun di Yerusalem ya. Cuman Israel aja nggak sabar. Tahun berapa kira-kira Pak? Ya tahun 4900-an lah ya. Nanti Tuhan akan mengizinkan itu pembangunan itu ya. Syarat-syaratnya seperti harus sudah ada 144.000 yang dimeteraikan itu dengan Roh Kudus. Kemudian harus sudah ada 2 nabi muncul yang mirip Elia, mirip Musa. Ya. Ya harus begitu ya. Dan udah jelas kok pelataran sebelah luar itu diinjak-injak oleh bangsa lain, ya nggak apa-apa ya. Jadi berdampingan sama Masjid Aqsa nggak apa-apa, mestinya di situ dibangunnya ya. Tapi karena Israel ini tegar tengkok ya, jadi begitu, katanya segera dirobohkan Masjid Aqsa, ya perang lah ya. Yang tidak bisa ke Israel ya sasarannya ya lokal ya. Ngomong gampangnya gini, kamu ngerobohin masjid saya, ya gerejamu tak robohin. Gitu ya. Ya, pasti itu akan di dunia akan berkembang seperti itu, terutama oleh negara-negara yang ada komunitas pendukung Masjid Aqsa ya. Masjid Aqsa kan tempat ibadah mereka. Ya tentu saja mereka melampiaskan kemana? Mau ke Israel kagak bisa ya, dilampiaskan di lokal. Lah Indonesia kira-kira gimana? Itu dia, gara-gara Israel tegar tengkuk. Ya, ikuti Alkitab aja, nanti sabar. Tahun berapa? 4000 kok masih lama Pak, 2000 tahun ya nggak apa-apa. Israel aja sekarang tidak punya Bait Allah 2000 tahun kok. 2000 tahun lagi baru bangun. Enak toh, negara nanti sudah maju. Ya. Tujuannya untuk nanti kerajaan 1000 tahun ketika Yesus anak domba menginjakkan kaki di Bukit Zaitun, Zakaria 14 ayat 4, nah nanti masuk ke Bait Allah. Bait Allah ini lebih mirip gereja karena tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus, yang ada cuman mezbah tempat orang beribadah, disebutnya sebagai pelataran dalam. Pelataran luarnya udah biarin aja untuk orang-orang di luar ya. Orang-orang yang di luar Kristen lah begitu ya. Padat, singkat dan clear, itu bait suci ketiga. Sabar ya. Kalau Israel ngotot mau hari ini merobohkan apa itu namanya kubah emas yaitu apa itu sih disebutnya Masjid Aqsa ya. Ya kalau saya bilang bakal perang ya. Udah pasti bakal perang ya. Negara-negara yang tidak bisa ke Israel ya melampiaskannya di wilayah masing-masing. Nah Indonesia pasti kena imbasnya ini nanti ya. Kalian robohin masjid kami, gerejamu tak robohin juga ya. Bisa terjadi segitu kalau Israel ini tetap ngotot. Makanya ikutin Alkitab ya. Alkitab sudah very clear kok, sudah sangat jelas ya. Bait Allah ketiga lebih mirip gereja, tidak ada ruang kudus, tidak ada ruang maha kudus, dan tidak ada tabut perjanjian. Sebab Wahyu 11 ayat 19 tabut perjanjiannya ono neng surga, ayak di surga tabut perjanjian. Sekarang kan Israel bikin hoak ya loh. Udah ketemu tuh sama Ryan White, lalu Ryan White-nya dibunuh, habis bersaksi dibunuh. Bisa aja ya. Demi apa? Demi untuk mewujudkan cita-citanya membangun Bait Allah ketiga. Untuk apa sih? Untuk kiblat. Kiblatnya orang-orang Yahudi itu ya, nggak ada hubungannya sama Kristen ya. Kristen itu nanti akan diizinkan oleh Yesus sebagai anak domba yang akan datang nanti membangun Bait Allah, tapi itu tahun 4900. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Jadi itu penjelasan yang Alkitabiah ya. Jadi ada ayatnya semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.